Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الأول أي الحديث الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه. Hadis yang pertama dari hadis-hadis di dalam bab menjelaskan banyaknya cara di dalam melakukan kebaikan, yaitu berupa amal-amal. Hadis yang pertama ini bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bernama Jundab bin Junadah. Jundab bin Junadah nama beliau. Jadi kalau sebutan Abu Dzar itu panggilan. Nama sebenarnya adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal yang manakah yang paling afdal? Rasulullah bersabda, yaitu amal iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Aku bertanya, memerdekakan budak yang mana yang paling afdal? Rasulullah menjawab, yang paling berharga bagi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Yang paling mahal harganya. Aku bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, apabila aku tidak bisa melakukan itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bantulah orang yang bekerja atau bantulah orang yang tidak mahir dalam bekerja. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika aku lemah dalam beberapa
bahagian di antara amal-amal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kamu jauhkan keburukanmu dari orang lain. Sesungguhnya hal itu adalah merupakan sedekah dari kamu, memberikan keuntungan terhadap diri kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa di antara macam-macam kebaikan ataupun amal soleh. Para sahabat itu selain mereka penuh perhatian di dalam beramal, mereka juga sering menanyakan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi bukti kalau bertanya ini perhatiannya betul-betul sangat tinggi sekali. Bertanya amal yang mana yang paling afdal ini tidak hanya ditanyakan oleh Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tetapi juga banyak ditanyakan oleh para sahabat-sahabat. Semuanya itu menggambarkan betapa para sahabat itu semangatnya sangat tinggi untuk beramal, sehingga mencari tahu bagaimana caranya bisa mereka mendapatkan amal yang tertinggi, yang paling afdal. Jawaban Rasulullah SAW ada yang sama, ada yang berbeda. Seringkali jawaban itu berbeda karena menyesuaikan dengan si penanya yang kira-kira bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh si penanya. Juga mempertimbangkan kesanggupan si penanya untuk menunaikannya. Karena masing-masing orang berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam banyak hal. Maka Rasulullah SAW juga memberikan jawaban yang berbeda walaupun pertanyaannya sama. Di antara yang Rasulullah SAW sampaikan di sini adalah ketika ditanya tentang amal apa yang paling afdal. Maksud yang paling afdal itu adalah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang lain tidak afdal. Yang lain itu afdal semuanya dalam beramal. Hanya saja dalam tingkatan pahalanya saja yang berbeda. Karena kadang-kadang bahasa tidak afdal itu berarti kurang bagus untuk dikerjakan. Tidak, semuanya bagus untuk dikerjakan. Hanya di antara yang bagus itu ada yang segi pahalanya lebih besar. Itulah yang dimaksud paling afdal. Jawaban Rasulullah adalah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu termasuk amal. Amal hati. Jadi amal itu ada dua, amal anggota dan ada amal hati. Beriman kepada Allah adalah merupakan amal yang mutlak, paling afdal dari seluruh amal. Dari seluruh amal, baik amal anggota maupun amal hati. Seluruhnya yang paling afdal dari semuanya adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat untuk semua macam amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun amal baik seseorang, kalau dia tidak punya iman kepada Allah, tertolak. Ya. Kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang berbuat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu tidak memiliki nilai apa-apa
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan balasan apa-apa di hari kiamat nanti. Walaupun ketika di dunia itu adalah berbentuk kebaikan-kebaikan. Karena syarat untuk diterimanya kebaikan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman at-tasdiq al-jazim, yaitu membenarkan secara teguh, secara sungguh-sungguh di dalam hati. Percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada ini. Dan kepadanya lah tunduk segala sesuatu. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Kita ini mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Karena itu kepatuhan dan ketundukan menjadi syarat pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah, bukan hambanya dunia, bukan hambanya nafsu, bukan hambanya orang, bukan hambanya harta, bukan hambanya. Kita hambanya Allah. Karena itu mutlak kita harus menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenarkan di dalam hati itu adalah gerak hati, amal. Antara dua macam amal ini, baik amal hati dengan amal anggota, maka amal hati sebenarnya lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal anggota. Amal hati banyak. Sabar itu amal hati. Syukur itu amal hati juga. Tawakal itu amal hati. Ridha kepada Allah itu amal hati. Nah, jadi hal yang semacam itu mesti kita perhatikan dalam beramal. Misalnya tawakal kepada Allah. Itu besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melebihi dan melampaui daripada amal anggota. Nah, tetapi sedikit orang yang memikirkan hal itu. Padahal sebenarnya itu adalah amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal tawadhu, lah rendah hati. Ya. Amal ikhlas itu amal ikhlas itu adalah juga amal. Dan lain-lain amal yang masuk dalam kelompok amal hati itu semuanya adalah bernilai yang sangat tinggi dan sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kesemuanya itu yang tertinggi adalah al-iman billah. Karena dia menjadi syarat untuk diterimanya semua amal-amal itu. Kemudian Rasulullah SAW sekaligus juga memberikan jawaban tentang amal anggota. Yang kedua yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak amal anggota, maka jihad adalah menempati tempat yang tertinggi. Kenapa? Karena ini mempertaruhkan nyawa melebihi dari segala-galanya. Kalau itu anggota mungkin hanya sekedar sampai penat umpamanya kan, atau pegal-pegal karena beramal dan sebagainya. Tetapi kalau ini nyawanya sekolah. Akan tetapi ini fi sabilillah. Ya. Li'ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan agama Allah. Yang mana dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang berjihad itu, sebagaimana disebutkan beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah. Ada juga karena ingin tampil dilihat orang berani, dikatakan berani, dikatakan hebat, atau supaya nanti suatu saat dicatat sebagai pahlawan dan sebagainya.
Jadi motivasi seseorang untuk berjihad itu bermacam-macam. Tapi Rasulullah menyebutnya ini fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Ini amal yang besar-besar ini. Jadi iman kepada Allah, jihad fi sabilillah. Setelah itu Sayyidina Abu Dzar bertanya tentang secara khusus nih pertanyaannya. Memerdekakan budak yang paling afdal itu yang mana ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah budak yang paling berharga buat pemiliknya, buat majikannya, dan paling mahal harganya. Karena memerdekakan budak termasuk diantara sedekahnya seseorang. Nah, sedekah yang paling afdal itu adalah kalau yang disedekahkan itu yang paling disayangi dan paling mahal harganya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu belum benar-benar menerima sebuah kebajikan benar-benar ya, sehingga kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai itu menjadi bukti benar-benar melakukan kebajikan. Demikian halnya di sini secara khusus untuk merdekaan budak, mana di antara budak yang dimiliki oleh majikan yang paling disukainya, maka kalau itu yang dimerdekakan, ya itu merupakan suatu amal yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan memerdekakan budak yang biasa-biasa saja. Di antara budak itu ada yang mungkin karena paling rajin itu paling disukai oleh majikannya. Termasuk juga dari segi nilai harganya yang paling mahal. Nah begitulah jiwa sekolah kalau di masa kita mungkin dalam bentuk sedekah-sedekah yang lain. Kalau kita ingin bersedekah di antara yang kita miliki yang mungkin ada beberapa, anggap saja kita beternak kambing, ingin mensedekahkan kambingnya, maka kambing yang paling disayangi, paling mahal harganya, itulah yang paling afdal untuk disedekahkan. Yang beternak sapi atau yang berisi tambak iwak umpamanya kan, hendak bersedekah lawan iwak, kan iwaknya nang pina lamak-lamak nang ganal-ganal. Nah, ya pastilah mahal harganya dibandingkan yang lain yang halus-halus. Nah, tapi itu yang paling afdal kalau kita ingin menjadikannya itu sebagai amal bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kalau seandainya aku tidak bisa melakukan itu ya Rasulullah, ya, maka Rasulullah memberikan arahan untuk tetap bisa beramal, yaitu menolong orang yang bekerja atau membantu orang yang belum bisa bekerja atau tidak terlalu bisa bekerja. Kenapa dikatakan kalau membantu orang yang bekerja, yang sudah mahir bekerja dibantu, itu afdal. Jadi ulama berpikir mencari tahu kenapa ini. Soni itu artinya orang yang sebenarnya pandai bekerja, bisa bekerja, tapi dibantu. Gimana itu? Jangan-jangan tetapi bisa begawe dibantu. Nah itu kan hal yang wajar. Justru disitulah jamaah sekolah rata-rata kita ini kan membantu orang kalau orang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Sementara kita bisa melakukan hal itu, maka kita bantu pekerjaannya. Itu yang umum. Kalau kita tahu bahwa orang itu bisa saja mengerjakan pekerjaannya sendiri, kita merasa tidak perlu membantu. Nah, kalau kita membantu orang yang sebenarnya bisa saja mengerjakan pekerjaannya itu jamaah sekalian berarti kita melakukan suatu pekerjaan yang
yang sifatnya tertutup, tidak diketahui orang banyak. Tertutup, tidak diketahui orang banyak. Maksudnya apa itu? Maksudnya dinilai dari segi keikhlasan itu terjaga. Ya, dari segi terjaga. Kemudian yang berikutnya ujar Rasulullah SAW atau pilihan lain adalah kamu membantu orang yang memang tidak pandai bekerja. Jadi kalau kita lihat urutannya, membantu orang yang bisa bekerja dibantu pekerjaannya, kemudian baru berikutnya membantu orang yang memang tidak pandai menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Islam menyuruh kita untuk bekerja dan memberikan semangat kepada orang yang bekerja dengan cara membantu orang-orang yang belum pandai bekerja untuk bisa lebih pandai dan lebih maju dalam cara dia bekerja. Pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya di antara apa yang tadi pian sampaikan itu ulun sebahagiannya kada sanggup ya untuk melakukannya. Rasulullah kemudian mengalihkan arahan beliau ini kepada hal yang paling ringan, yaitu sekedar kamu tidak membuat orang lain terganggu, maka lakukanlah, karena sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah untuk diri kamu. Kita membantu orang kada kawa, ya kan? Minimal jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Mengganggu orang itu macam-macam. Mengganggu orang tidak hanya dalam arti mengganggu menggunakan anggota kita sehingga orang tersakiti. Sekedar suara saja yang membuat orang tidak nyaman mendengar apa yang kita ucapkan, itu sudah mengganggu orang. Jadi kalau kita bicara tuh bicara yang mengenakkan, kata orang gitu kan. Itu sedekah. Nah, merangut pun kalau kawa jangan di hadapan orang merangut lah. Nah, jadi orang karena tanya-tanya apa salahku nih, nah, jadi merangut-rangut ini apa salahku nih. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyumnya kamu di hadapan saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Karena kita membahagiakan hati orang, maka mafhumnya membuat hati orang tidak nyaman itulah satu sikap yang buruk. Nah, menjauhi sikap-sikap buruk di hadapan orang itu adalah merupakan satu amal bagi seseorang. Kelihatannya remeh tetapi bermakna. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian kita melihat beberapa macam, mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Kita melihat di situ contoh mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan di dalam beramal. Dan Rasulullah SAW ya selalu memberikan jawaban ketika ditanya. Kalau tidak sanggup ini, tidak sanggup ini, terus ini. Jadi tidak ada tertutup sedikit juga pun bagi seseorang untuk beramal. Beramal sesuai dengan kemampuan. Kemudian di hadis yang kedua, masih juga dari Abu Dzar, beliau yang bernama Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun
wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di pagi hari setiap persendian seseorang dari kamu itu semestinya harus memberikan nilai sedekah. Setiap persendian yang ada di tubuh itu di pagi hari ketika kita mulai bangun beraktivitas semestinya bisa memberikan nilai sedekah. Setiap tasbih bernilai sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Mengajak orang atau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan itu sedekah, mencegah atau melarang orang dari berbuat kemungkaran itulah sedekah. Dan mencukupi untuk semua itu dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha atau salat duha. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk senang bersedekah. Dan untuk bisa bersedekah tidak menunggu punya kelebihan harta atau ada harta yang disedekahkan. Karena bersedekah itu salah satunya adalah tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tidak selalu menunggu ada orang yang perlu dibantu dengan sedekah itu. Tidak. Kenapa? Karena sedekah itu salah satunya adalah untuk maksudnya mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah tidak hanya ada pada harta. Tubuh kita ini seluruhnya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika pagi diberikan kesempatan hidup, melanjutkan kehidupannya, diberikan nikmat apa? Nikmat tubuh. Bangun dari tidur, bergerak dengan nyaman dan leluasa, ini sebuah nikmat yang sangat besar. Karena itu salah satu tugas kita di pagi hari adalah mensyukuri nikmat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, apapun nikmat yang ada di pagi hari ini yang ada pada diriku dan pada orang lain, itu semua adalah datang dari kamu semata dan tidak ada dari selain dirimu. Semua nikmat ada darimu. Barang siapa yang membaca itu ketika di pagi harinya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad adda syukra yaumihi, maka dia sudah menunaikan syukur nikmat pada hari itu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Itu tugas kita yang pertama sekali adalah mensyukuri nikmat. Tasbih sedekah. Kita bertasbih dengan apa? Bertasbih dengan lidah. Salah satu anggota yang menjadi bagian daripada nikmat yang kita miliki. Bertahmid juga begitu, bertahlil, bertakbir, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, dengan lidah dan juga melalui tindakan. Kesemuanya itu ujar Rasulullah SAW ya, dapat dipenuhi dengan 2 rakaat sholat di waktu duha. Ini menjelaskan kalau 2 rakaat salat duha itu sangat besar nilainya.
dia bernilai menyamai daripada sedekah yang tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dua-duanya kita kerjakan. Pagi-pagi sudah kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan sebagainya. Ditambah pulang dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmatnya. Karena itu dikerjakan di awal pagi. Di awal pagi sebelum kita beraktivitas. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah syukru bil qalb, syukur dengan hati yang tadi disebutkan itu. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil lisan, dengan lidah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian asyukru bil jawarih yaitu bersyukur dengan anggota. Bersyukur dengan anggota. Kalau salat duha itu memadukan antara kedua-duanya. Bahkan ketiga-tiganya. Nah, hati berniat mensyukuri nikmat dengan mengerjakan salat duha. Kemudian di waktu salat kita berzikir kepada Allah dengan lisan kita, syukur dengan lisan. Anggota kita gerakkan sujud di hadapan Allah, ruku di hadapan Allah. Maka itu memadukan semua bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketiga-tiganya. Karena itu salat duha memenuhi bentuk-bentuk sedekah yang tadi disebutkan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setiap persendian di dalam hadis yang lain itu diriwayatkan kalau ujar Nabi ada 360 persendian di tubuh kita. Di mana itu siogianya digunakan untuk bersedekah. Nah, 360 itu kalau kita hitung banyak sekali kalau dinilai dengan uang. Misalnya kalau kita bersedekah dengan uang. Karena nikmat itu memiliki nilai yang besar. Jari ini aja tapalicok, bawahnya tapalicok itu apa namanya? Taselaho. Nah, itu untuk membujurakannya berapa kira-kira ke tukang urut? Nah, supaya bujur betul. Nah, mungkin ada kalau sekali, 2 kali, 3 kali, gitu kan. Nah, itu hanya 1 persendian. Nilainya anggap saja berapa? 100.000 lah habis namanya kan, 1 persendian. Itu nang halus saja nang tasalihonya menenggana maginnya kan. Nah, jadi anggap aja 100.000. Jadi 100.000 itu kali 360 umpamanya. Berapa itu? Karena untuk mengukur nilai yang paling rendah aja itu. Nah, masa persendian nilai 100.000 terlalu murah ya kalau 100.000 ini. Karena kadang ada orang berjual di apotek. Ini kadang ada berjual. Kalau pangkawa diganti seperempatnya nih ada orang berjual kan ada. Nah, gigi palsu pun ya kada menyamai juga dengan gigi asli. Nilainya ini ya, nilai nikmat ini kalau dihitung dengan uang misalnya itu kan. Bersedekah kita dengan nilai itu kada sanggup kita kada sanggup kita. Apalagi kita dapat ini setiap hari kan. Nah, 360 itu kalau dihitung duit 100.000 tadi itu berapa? Pon 360. Banyaknya hitungannya lah. Nah, itu
dengan duit sejumlah itu saban hari kita bersedekah, kau sanggup lah, kada ada sanggupnya. Nah, ada sanggup. Ini baru kita menilai nilai nikmat dengan jumlah yang sedikit. Banyak persendian di tubuh kita yang jumlahnya 360 itu yang semestinya harus kita syukuri. Maka pada pagi hari tugas kita adalah bersyukur. Nah, Rasulullah SAW memberikan cara untuk bersyukur itu dengan sabda beliau ini. Ini termasuk diantara abwabul khair, pintu kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal soleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di hadis ketiga, ulun percepat sedikit karena ini masih dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya 'amalu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini 'amaliha al-adha yumatu 'anit tariq, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfanu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Maksud diperlihatkan ini, ada yang mengatakan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal umat beliau yang baik dan juga yang buruk. Di antara yang ku ketahui ya Rasulullah, kutemukan di antara yang baik-baik itu salah satunya yaitu amal menjauhkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Menjauhkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian Nabi memberikan contoh yang kedua mengenai yang buruk-buruk yang dilakukan oleh umatku. Diperlihatkan juga kepada beliau, diberitahukan kepada beliau, salah satunya ya beliau adalah yaitu orang yang membuang dahaknya di masjid kemudian tidak dikubur. Maksudnya adalah Masjid Nabawi itu kan lantainya tanah. Jadi kalau orang kebetulan membuang dahak di situ mestinya dikubur. Nah, kalau dibiarkan itu mengotori masjid. Ini dua macam yang paling sederhana. Yang maksudnya adalah jangan kita meremehkan amal-amal sederhana. Jadi setiap ada kesempatan untuk kita berbuat kebaikan, lakukan. Jangan dilewatkan begitu saja karena menganggapnya remeh. Nah, yang pertama adalah kebaikan, berupa kebaikan. Yang kedua adalah berupa keburukan yang harus dihindari. Yaitu menyingkirkan atau membuang sesuatu yang bisa mengganggu orang di jalan. Jalan kelewatan orang tuh nah. Apapun di situ. Kalau kayu kah, bahalangan, umpamanya kan ada batu ganal kah, umpamanya di tengah jalan bandak atau kulit pisang kah, umpamanya kan. Nah, termasuk juga kalau musim-musim hujan tuh apa namanya? Banyu. Nah, apa? Nah, itu kan karena ada kendaraan lewat atau mobil lewat, orang lewat di pinggir kecipratannya, kan mengganggu ngarinya itu, anunya itu. Nah, itu jangan kita biarkan kalau cagarannya mengganggu orang-orang lewat. Di Jalan Pramuka ini, ya, belum sempat berpikir juga kan, di sebelah mana itu, sebelah sana lah. Itu ada jalan yang kada pernah kada babanyu taros. Di mana tuh di muka ada gorengan situ nah. Itu kayaknya seumuran. Apakah penyebabnya kurang mengerti ulun itu. Tapi kelihatannya kada diambil tindakan sama sekali itu. Kenapa? Ya berumuran tadi ngarannya. Maka itu cukup mengganggu, membahayakan pulang itu. Ulun melihatlah orang lewat situ berkendaraan karena hendak maliungakan banyu itu kan ke tengah.
Nah itu orang yang di belakang tuh bilangnya kurang hati-hati, dirujuknya ini tuh, ya kan? Dan mungkin pengendaraan ini nang parhatan ya sas hadangnya mengendara itu kan melihat lagi ke belakang, langsung baliungnya ke tengah, ada mungkin pak ke pinggir, kena pinggir tuh bebanyu semuanya. Nah, itu artinya adalah keadaan di mana jalan itu bisa membahayakan, nah, atau menyulitkan atau apa. Nah itu satu amal. Apa amalnya? Mungkin banyunya disedotkah, itu amal. Ataukah ditukarkan batunya supaya kada lagi bebanyu, itu amal. Nah, kada tahu nih tanggung jawab siapa itu. Tanggung jawab seberataan. Eh, Kemudian yang tadi yang kedua, apa ngarannya, membuang kotoran ya di masjid. Nah, ini jangan disepelekan juga masalah kotoran di masjid ini. Jadi Rasulullah SAW besar sekali pahalanya. Aku diberitahu ya Rasulullah, besar sekali pahalanya orang yang membantu untuk membuang kotoran dari masjid itu kalau ada. Jadi kotoran apapun di masjid itu kalau dibuang, dikeluarkan, itu pahalanya sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, tapi Nabi tidak menyebutkan sebesar apa pahalanya, tapi sangat besar. Termasuk diantara yang sangat besar itu adalah menjaga kebersihan masjid. Jadi kalau Anda melihat kotoran apapun, tidak menunggu petugas masjid membersihkannya, kita sendiri yang harus menjadikan itu sebagai lahan amal yang besar. Ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaallah 3 hadis ini dulu untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi ada guru menjelaskan 3 hadis tentang amal-amal yang bagus kita berbuat untuk menambah amal kita. Jadi dipersilahkan kalau ada yang bertanya apa yang guru jelaskan tadi, mungkin ada yang kurang jelas bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang bertanya kah? Abu Takun? Kalau nyak ada cukup. Adakah Pak? Bu? Nah ini jelas saja. Jelas saja. Nah ada. Apakah takun? Nah. Assalamualaikum guru. Ulun hendak bertakun nah. Sabtu ini kan bulan puasa. Karena bulan puasa ini diwajibkan umat Islam untuk beramal. Seandainya kita kada berduit, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan amal itu? Sekian mualim, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Jadi kembali ulun ulangi jadi tadi sudah disampaikan bahwa terbuka luas amal, tidak harus ada duit untuk beramal. Mungkin maksud pian kayak membukakan orang berpuasa itu kira-kira lah. Nah, itu kan perlu duit. Tidak harus kita memberikan duit, tapi membantu walaupun hanya bebesoh umpamanya itu sama dengan yang menyediakan duitnya pahalanya. Ya kan? Masing-masing kita itu bisa mengambil peran sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Nang duitnya mungkin kada 4 begawi duitnya aja. Tapi nang begawi kada duitnya tapi gawinya. Nah itu kan. Atau misalnya angkat aja. Nah, angkat bahasa sorong.
Nah, itu termasuk sama dengan yang pakai duit toh, kada berbeda, sama. Jadi apapun peran seseorang di situ, maka ambil bahagian. Nah, jangan kena kayak bos. Nah, jadi pernah ini rombongan Rasulullah dengan sahabat di jalan itu kan singgah untuk istirahat dan mereka menyiapkan makan siang atau makan malam waktu itu. Nyembelih apa ngarannya? Menyembelih unta lah. Masing-masing mengajukan diri untuk mengerjakan itu. Ada yang ingin menyembelihnya, ada yang ingin mengulitinya, ada yang ingin mengharagunya. Nah, jadi Rasulullah SAW, aku mencari kayunya. Wah, jadi sahabat, jangan ya Rasulullah, pian bagana aja badiam aja, kami urusannya beres pokoknya. Ya, sahabat ini kada nyaman juga kan, Rasulullah buat bagawi gitu nah. Kada ya Rasulullah SAW. Ya, saya harus ikut terlibat dalam pekerjaan ini. Jadi sih dan kada harus bersikap apa tadi kayak bos gitu kan. Nah, enggak. Terlibat walaupun hanya untuk mencari kayunya, kayu bakar. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Nah, jadi pian apa kawannya gitu nah. Membawai orang aja umpamanya kan ayo buka ke masjid. Nah, itu juga sudah termasuk. Ya, membantu juga mendapat bahagian yang sama dengan yang menyediakan pembukaan itu dengan duitnya. Itu. Berangkatnya sama, bahwa kita ingin mendapatkan keutamaan pahala beramal di bulan suci Ramadan. Yang ujar Nabi walaupun hanya memberikan seteguk air saja, itu tidak kurang dan menyamai dengan orang yang mungkin bisa memberikan lebih banyak ya untuk orang berbuka puasa. Oke, ada lagi sudah. Terima kasih Guru atas jawabannya. Mungkin waktu sudah habis. Silakan Guru untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah. Wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma sarka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan taqabbala. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa waffiqna lil amali fihi bima tuhibbu wa tardah. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Bikaramika wa judika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.